kami di Demokrat itu banyak mengakomodir anak-anak muda. Banyak mengakomodir anak-anak muda dan termasuk saya salah satunya. Rentang usia antara 21 tahun sampai 50 tahun itu banyak sekali di Demokrat hari ini. Itu pilihan logis bagi Demokrat. Kalau Demokrat bisa mencalonkan Mas Ahy sebagai calon presiden, maka otomatis efek ekor jas calon presiden akan didapat oleh Partai Demokrat. Saat ini kita sedang melakukan musda-muscap di tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi. Sekarang masih sampai pada level musdanya. Ada beberapa daerah yang sudah selesai. Kan pesan nggak harus langsung strike kan? Ada sub campaign di situ. Ada sub campaign di situ gitu. Ya banyak lah. Oh kalau kayak gitu undang saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua, sahabat semua dengan saya Cak Hamid di YouTube saya ya, yang lumayan makin kece ini. Kekecehan ini berkat teman-teman yang support. Terima kasih banget. Alhamdulillah sekarang ya sudah 3.000 berapa Man? 3.500-an ya subscriber, ya lumayan lah gitu. Harus disyukurin. Dan saya juga bersyukur karena kali ini saya kedatangan tamu luar biasa. Ini dulu junior saya, teman sekarang sudah melampaui luar biasa. Orang yang kemudian melesat luar biasa. Sambut saja di depan saya, Bro Anis. Selamat datang di studio saya, studio kecil-kecilan ini. Saya merasa terhormat datang ke sini selaku anak milenial. Biar nggak dibilang kolonial kan, jadi harus sekali-kali merasakan yang begini-begini ini kan podcast. Jadi memang Cak Hamid ini senior saya yang luar biasa, yang selalu bisa adaptasi dengan zamannya, ya kan? Di saat orang awal-awal dulu sosial media di Facebook, duluan dia main di Facebook, ya kan? Setelah itu orang rame-rame pindah ke podcast. Sekarang juga bikin podcast. Soalnya kita itu nggak pengen punah. Nggak pengen punah. Katanya kan orang yang pintar adaptasi dia yang bertahan gitu. Dan saya orang yang menolak tua gitu. Jadi kita itu terpaut jauh tapi gaya. Saya mencoba belajar dari Ades. Tinggal nanti kita tunggu video joget-joget di TikTok. Nah itu yang masih belum saya itu. Saya itu masih istihoroh terkait itu. Istihoroh. Apakah saya mau belajar TikTok atau enggak? Ada beberapa sudah sebetulnya kan saya garap kemarin pilkada Pali itu kita main TikTok. Saya ada 1-2 bikin TikTok gitu. Sebelumnya udah belajar tapi kok saya betul-betul malu gitu ngeliat sendiri diri saya. Ada yang bikin TikTok yang waktu itu lagu tentang om-om gitu. Saya malu. Dan itu takut bikin TikTok untuk pilkada itu. Untuk pilkada. Oh gitu ya. Seberapa besar ininya pengaruhnya terhadap tingkat keterpilihan orang gitu loh. Saya kira besar karena kita segmentasi kan. Membridging segmentasi pasar gitu. Kita bedah, kita iris satu-satu. Kalau bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini kampanyenya, kita kan ada anak milenial yang kita sasar. Mau nggak mau, kita ada tim TikToker gitu pakai. Gitu. Dan ada orang dewasa juga yang ada di TikTok itu. Ada banyak dewasa juga banyak sekarang main TikTok gitu. Karena orang pikir main TikTok ini belum punya hak pilih katanya kan anak-anak kecil, anak sekolah SD gitu-gitu. Tapi efek rembes yang harus kita perhatikan. Walaupun anak SD itu yang kadang nggak dipelajarin. Kita itu dulu pernah waktu masih belum ada TikTok gitu-gitu, saya coba ada kandidat yang kemudian saya deketin dari anak kecilnya. Jadi ada yang kemudian kita kandidat itu keliling bawa bembeng, bawa cenek-cenek ciki-ciki, keliling ketemu di jalan, dibawa anak SD pulang di jalan, kasih, ini salam dari saya, ingat ya. Ada stikernya itu. Dia bawa ke rumahnya, dapat permen dari mana? Dari Pak ini. Ibunya masuk. Efek tak langsung gitu. Efek tak langsung. Bisa itu ya. Jadi model bola pantul gitu. Tapi gimana? Aktivitas apa aja nih Anis sekarang? Alhamdulillah. Karena dulu juga pernah dikader oleh Cak Hamid supaya kita bisa memanfaatkan semua peluang untuk menjadi
bisa memanfaatkan peluang dengan efektif, makanya ya kita alhamdulillah hari ini udah bisa beracara sebagai advokat. Oh iya, betul. Selamat. Iya, kemarin itu udah berapa bulan ini udah beracara ya? Ya, dan udah bikin kantor advokat bersama beberapa rekan itu. Keren. Selain itu ya tetap di aktivitas politik. Kebetulan saya hari ini dipercaya oleh Mas AHY untuk bergabung dalam kepengurusan DPP Partai Demokrat di Badan Pemenangan Pemilu. Bapilu. Wow. Ya. Keren. Iya, teman-teman, masih muda. Di Bapilu. Di pusat kan? Di pusat. Wah. Kata orang Bapilu itu dapurnya partai politik. Betul. Yang meramu kemenangan, kemudian yang mengeluarkan strategi pemenangan. Nah, di Bapilu ini sebenarnya tempatnya kan gitu kira-kira. Pantesan Demokrat sekarang merangsek segala macam, rupanya muda-muda semua sekarang gitu. Iya, luar biasa. Sejak dipimpin oleh Mas AHY, kebetulan kami di Demokrat itu banyak mengakomodir anak-anak muda. Banyak mengakomodir anak-anak muda dan termasuk saya salah satunya. Rentang usia antara 21 tahun sampai 50 tahun itu banyak sekali di Demokrat hari ini, di DPP Partai Demokrat yang menjadi pengurus ya. Meskipun memang para senior juga tetap ada gitu kan. Kalau kita anak-anak muda ini tanpa didampingi senior apalah. Iya, betul. Bisa salah langkah nanti kan gitu. Paling nggak ada yang nyentil lah kalau kemudian peran senior itu penting. Betul. Dalam aktualisasi diri. Betul. Gitu, Cak. Jadi di Bapilu. Kalau betul. Ngomong-ngomong tentang partai ini. Kemarin survei itu lumayan bagus ya. Udah posisi ketiga ya. Alhamdulillah di beberapa lembaga survei itu Demokrat selalu berada di urutan 3 ke 4. 3 dan 4. Kalau nggak 3 ke 4. Pun demikian dengan ketua umumnya. Mas AHY itu di berbagai lembaga survei juga terpantau masuk radar sebagai calon pimpinan pemimpin masa depan yang potensial. Masuk radar presiden lah 2024. 2024. Iya. Udah masuk, emang ada 5 besar, selalu ada di 5 besar. 5 besar. Malah kalau kita baca tweetnya Saiful Mujani semalam itu, di antara pimpinan partai politik, elit-elit partai politik, AHY ini berada di urutan nomor 2. Setelah Prabowo. Betul. Kalau kemudian itu menunya tanpa kepala daerah, tanpa di lingkaran itu kedua ya. Nah, kalau menunya adalah ketua partai. Betul. I see. Kalau digabung dengan kepala-kepala daerah, masih tetap ada di urutan 5 besar, entah nomor 4 atau nomor 3, kira-kira gitu, Cak. Iya. Dan memang AHY ini saya lihat lumayan bagus lah ya, terkait bagaimana merajut dinamika. Dulu ada safari gitu ya. Safari antar parpol. Betul, gitu di silaturahmi 360 derajat namanya. Gitu. Silaturahmi 360 derajat. Beliau keliling nih ke ketum-ketum parpol, ke tokoh-tokoh muda gitu-gitu, ke ulama, ke media. Mudah-mudahan nanti bisa keliling ke podcastnya Cak Hamid. Siap. Amin. Karena beberapa redaksi media juga beliau pernah datengin. Iya, dan itu tone-nya positif. Saya beberapa kali diminta komen oleh media, saya bilang itu positif karena itu memecah kebuntuan komunikasi dulu pasca Pilpres gitu, tarik-tarikan gitu, kemudian AHY yang muda mendatangin keliling-keliling, itu bagus gitu. Karena memang kekuatan AHY ada di sana, Cak Hamid. Kekuatan AHY itu adalah kekuatan silaturahminya. Beliau punya banyak waktu untuk datang ke tokoh-tokoh, minta ujangan dan segala macamnya. Itu AHY punya kekuatan di situ. Sehingga kemudian kita berusaha untuk memaksimalkan potensi dan kekuatan beliau ini. Gitu. Karena kita sangat berharap, Partai Demokrat berharap punya presiden sendiri nanti 2024. Karena 2 kali kita pemilu kemarin itu tanpa punya presiden sendiri, efek elektoralnya
kurang gitu. Efek ekor jas kalau kata bahasa konsultan politik seperti Cak Hamid ini kan. Betul. Jadi kita nggak dapat efek ekor jasnya itu, sehingga kemudian suara partai kurang memuaskan. Di 2014 kemarin kita 10%. 2019 8% kurang sedikit. Salah satunya karena memang nggak ada efek ekor jas presiden. Kita nggak punya calon presiden sendiri. Kalau kita bandingkan dengan 2004 sama 2009 ketika Demokrat punya calon presiden sendiri, Pak SBY kan melimpah ruah itu suara. Betul. Gitu, artinya bagaimanapun akan coba didorong untuk ini nyapres. Ya. Itu pilihan logis bagi Demokrat. Kalau Demokrat bisa mencalonkan Mas Ahaye sebagai calon presiden, maka otomatis efek ekor jas calon presiden akan didapat oleh Partai Demokrat. Nah, tinggal problemnya hari ini adalah kan ada syarat itu presiden threshold. Betul. 20% jumlah kursi Senayan, jumlah kursi DPR, atau 25% jumlah perolehan suara di 2019 yang lalu. Nah, kita mencari rekan koalisi lah kira-kira. Sudah mulai ada penjajakan itu? Sudah. Para petinggi partai, ketua umum, sekjen, kabapilu sudah mulai menjajaki kemungkinan yang bisa ditempuh koalisi dengan siapa. Gitu kan. Masih cukup cair lah ya. Iya, karena masih lama, tapi semua kemungkinan akan kita jajaki. Gitu. Iya. Jadi berarti lobby untuk ke sana sudah mulai dilakukan oleh Partai Demokrat. Semua partai politik saya kira hari ini sudah mulai. Iya, memang sudah lagi gerilya mereka. Iya, apalagi kalau ngelihat ketua umum partai politik lain atau elit-elit partai kan sudah mulai sosialisasi, bikin spanduk, baliho apa segala macam. Tapi kayaknya belum ada tuh, belum banyak tuh tebar-tebar baliho spanduk itu. Ini yang perlu kita bahas nanti. Selain Cak Hamid bertanya kepada saya, nanti juga akan saya bertanya kepada Cak Hamid selaku konsultan politik. Iya kan? Karena selain mengampu Cak Hamid YouTube channel ini, Cak Hamid ini kan konsultan politik ya, kecil-kecilan di visi Indonesia ya, visi Indonesia Consulting. Makanya gimana cara yang terbaik? Nanti setelah ini kita tanya ke Cak Hamid. Ya boleh nanti. Tapi poinnya begini, Cak, hari ini Mas Ahaye ini adalah ketum partai yang secara usia meskipun beliau sudah melampaui angka 40 tahun, ya kan, usia 40 tahun, tetapi di kalangan milenial itu beliau masih masuk. Makanya, masih termuda lah. Masih termuda. Betul. Dibandingkan Cak Imin misalnya, betul. Dibandingkan Pak Erlangga Hartanto, betul. Kan jauh lebih muda Cak Imin. Maksud saya Mas Ahaye. Makanya kita ingin ada diferensiasi cara berkampanye ketum Demokrat ini harus menunjukkan kemudaannya. Kira-kira jangan berlomba-lomba menjadi tua. Itu dia. Nanti punah kan kalau menjadi tua kan. Iya. Karena soalnya ada yang muda juga kampanye tua itu. Gitu ya. Kampanye tua itu sekarang masih banyak masih nebar baliho di mana-mana, di angkot itu masih ada. Saya bilang ini Indonesia tahun 2009 kayaknya waktu itu. Zaman baliho di angkot gitu ya. Sekarang masih dipakai ya. Masih dipakai. Oke. Itu zaman dinosaurus itu kampanye zaman dinosaurus gitu. Makanya kita menghindari pakai itu dulu, takut diledek nanti sama teman-teman konsultan ini kan. Iya. Jadi apa yang sudah dilakukan untuk bagaimana mengkatrol lagi menaikkan, bahwa itu udah bagus, cuman kan kalau ditarik ke bursa elektoral itu kan masih bermain di 2-3% kalau berbandingan dengan dengan kandidat yang lain, pokoknya kayak Prabowo, Anies, Ganjar, segala macam. Iya, ada dua hal ya kalau elektabilitas Mas Ahaye sebagai ketua umum itu nanti ada, beliau punya tim khusus untuk itu ya kan.
Tetapi untuk elektabilitas partai secara kelembagaan adalah tugas kami yang pengurus partai ini untuk kemudian memikirkan dan melakukan action plan-nya seperti Oh, itu tugasnya terpisah ya? Ini ada terpisah. Ya, Oke. Artinya kalau tugas Bro Anies ini udah luar biasa itu, udah menempatkan di Demokrat 3-4 gitu kan di dan kawan-kawan itu. Ini kerja tim. Nah, di Demokrat itu kerja tim, nggak ada yang kerja nggak ada yang nggak ada super tim di situ. Superhero nggak ada, yang ada super tim. Ya kan? Nggak ada Superman, yang ada super tim. Kira-kira gitu. Jadi itu sudah kece itu di angka itu. Ya, capaian yang paling membanggakan kemarin di Pilkada 2020. Oh, 2020 kemarin. 2020 itu dari 276 kabupaten kota, kita menang itu 65%, Cak. 65%. Ya. Itu ada kandidat semua itu. Iya, kandidat yang kita dukung. Yang kita dukung Demokrat. Dari sekian banyak itu mayoritas adalah kader. Itu yang lebih membanggakannya lagi kan. Oh, keren. Dari sekian banyak kemenangan yang kita dapatkan itu mayoritas adalah kader. Entah itu pengurus DPC, ketua DPC atau pengurus DPD. Dan itu sebuah capaian luar biasa ya. Hari ini sudah selesai pilkada serentak karena pilkada ditunda, nggak ada 2022-2023 ya kan. Makanya alhamdulillah kita bisa lebih fokus mempersiapkan 2024. Tapi ngomong-ngomong gimana dengan masalah yang kemarin itu? Yang mana itu? Yang kudeta. Yang kudeta. Udah selesai itu? Udah selesai belum? Ada 2 perkara yang sedang kalau secara pengesahan Kementerian Kumham sudah selesai. Kumham sudah menetapkan kita sebagai partai. Kepengurusan AHY itu dari awal kan, sejak Kongres. Dan begitu kemarin dilaksanakan KLB kan nggak ditetapkan oleh Kemenkumham kan. Betul. Dianggap tidak sah. Nah kan mereka gugat di PT UN. Ini sedang berlangsung, kemungkinan 1-2 minggu ini akan putus. Ya kami masih yakin kita yang menang. Kalau yang kemarin isu pakai Yusril segala macam itu di PT UN? Itu di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung itu menggugat ADART. Ya. Oh, itu ada 2 kasus ya, PT UN sama ini ya. Di PT UN itu 2 kasus juga. Kemudian di Mahkamah Agung 1 menggugat ADART itu. Yang ya seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa hampir semua praktisi hukum mengatakan bahwa itu bukan kompetensinya Mahkamah Agung gitu. Mengadili dan menyidangkan persoalan ADART. Karena ADART itu jadi persoalan internal partai politik. Kita tambah yakin bahwa itu kita akan menang lah kalau di situ, kalau di sektor itu. Gitu. Tapi tetap aja itu menjadi batu sandungan juga kan, dibikin repot dikit-dikit lah. Ya pasti. Untungnya nggak ada pilkada 2022-2023, sehingga kita bisa fokus juga menghadapi itu. Oke. Tetapi ada momen konsolidasi hari ini nih. Saat ini kita sedang melakukan musda-muscap di tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi. Sekarang masih sampai pada level musdanya. Ada beberapa daerah yang sudah selesai. Kemungkinan nanti ya dalam waktu yang nggak terlalu lama akan selesai semua, sehingga kemudian bisa konsentrasi nanti 2022 menghadapi tahapan pemilu. Kan tahapan pemilunya mulai 2022, Cak. 22 ya. Verifikasi. Ini udah ditetapkan tentang timing pilkada yang Mei atau Februari. Di pembahasan sudah di Komisi 2 kan. Pembahasan sudah di Komisi 2. Kemudian usulan dari KPU sudah ya kan. Kalau misalkan semuanya ini lancar, nanti di bulan Februari atau Maret 2022 udah mulai verifikasi partai, verifikasi kepengurusan dan segala macam. Dan diharapkan itu udah clear tuh, biar nggak jadi beban juga, karena bagaimanapun tetap kami yakin kami clear dan kami akan tetap ikut pemilu 2024. Iya betul. Karena saya juga termasuk yang
dari awal ketika ada Ya, saya baca beberapa pernyataan Cak Hamid sebagai konsultan politik, sebagai pengamat politik yang juga pernyataan dan pembelaannya nyata terhadap Partai Demokrat. Makanya kita ucapkan terima kasih juga atas. Iya, karena bagaimanapun kita harus menyalahkan demokrasi. Kalau itu dibiarkan, orang yang berkuasa bebas nyaplok partai, hancur kita sebagai bangsa. Jadi jiwa itu yang sebenarnya muncul. Saya teriak-teriak itu. Agak sering juga saya itu komen itu. Karena bagaimana bukan membela AHY, membela Anies gitu kan, bahwa ada Anies di situ, tapi demokrasi yang harus kita selamatkan gitu. Jadi mau berebut partai, berebutlah secara bijak, secara benar sesuai RT. Kalau dulu itu jadi kader dulu masuk gitu kan, beda. Ini tiba-tiba ujuk-ujuk nyaplok gitu. Itu aja yang saya harus gergetan untuk itu gitu. Saya bilang itu nggak benar, tapi bagaimanapun itu merepotkan bagi teman-teman Anies dan kawan-kawan itu kan. Karena kalau betul-betul, makanya saya dorong, saya bilang Jokowi jangan masuk di situ. Kalau betul masuk di situ itu akan belepotan dan itu merusak demokrasi. Karena kalau dengan kekuasaan beliau, saya kira kalau mau cawe-cawe masuk bisa itu. Ya kita positive thinking lah bahwa pemerintah juga akan objektif terhadap pengajuan sengketa KLB di Partai Demokrat ini. Karena kalau pemerintah bersikap objektif, ya buktinya Kemenkumham tidak menerima pengesahan KLB, artinya udah objektif lah kira-kira. Betul. Oke. Keren, gitu Cak. Tinggal ya kita mau fokus 2024 nanti. Makanya saya ingin bertanya juga ini kalau biasanya Cak Hamid yang bertanya ke tamu-tamunya, sekarang saya ingin bertanya juga sebagai konsultan politik, baiknya gimana menurut Cak Hamid Partai Demokrat dan Mas AHY? Betul. Apalagi di masa saat ini, masa era sosial media yang begitu masif ini kan, TikTok lah, IG gitu-gitu. Apakah masih perlu kita juga tadi tempel-tempel spanduk di angkot itu? Iya. Oh, kalau itu sebetulnya ini harusnya bayarannya mahal. Tapi buat Anies ya, saya coba kasih masukan dikit-dikit. Menurut saya kan kayak gini, memang saya agak gemes juga memang terkait AHY dan Demokrat. Agak gemesnya misalnya ini untuk mengkontrol Demokrat masuk pada pusaran naik itu naik, tapi di AHY-nya menurut saya masih belum. Gitu menurut saya. Impresi awal itu saya suka gitu. Ketika AHY Sapahari itu saya suka. Saya makanya ngomong di media ini kece nih. Tapi what's next-nya itu yang belum kejawab sampai sekarang. Ini kan kayaknya AHY hampir nggak dibaca orang dalam tanda kutip, bahwa emang iya kalau menunya hanya parpol gitu, dia udah oke tuh. Tapi kan nggak kayak gitu bacanya, gitu. Masa kemudian menafikan yang lain kan? Faktanya kan nggak kayak gitu. Untuk nyenengin kayak Cak Ipul bilang begitu, iya. Prestasi iya bahwa itu udah oke, tapi kan nggak cukup dengan itu. Menurut saya memang harus ada semacam gerakan yang agak sedikit radikal, yang keluar dari comfort zone-nya. Karena memang bagaimanapun AHY ini sudah lahir sudah enak gitu, sudah merasakan nikmat luar biasa gitu. Dengan saya beberapa kali saya cepat ketemu dengan beliau. Berapa kali saya dampingin pilkada, kebetulan Mas AHY hadir. Oh gitu. Sebagai kepala daerah. Pilkada mana? Di Sumatera pernah hadir gitu. 2020 kemarin ya? 2019. 2019, 2020. Jadi hadir di kandidat yang saya dampingin, cuman nggak perlu saya sebutkan. Saya ada beberapa catatan memang dari gaya brandingnya. Menurut saya brandingnya harus diubah, karena menurut saya di tim branding itu mempersonifikasi mirip banget dengan SBY. Dengan protokoler yang agak luar biasa, ketatnya segala macam. Menurut saya karena itu SBY sukses pada zamannya. Nah, setelah biasanya kepemerintahan selalu ada tesis antitesis, iya kan, gitu. Dulu SBY sukses 2 periode dengan glory yang luar biasa gitu. Kemudian setelah itu ada Jokowi yang tampil dan itu 180 derajat berbeda dengan
SBY. Dan ini nggak mungkin kembali, pemerintah pasca Jokowi ini nggak mungkin kemudian menjadi pola yang kemudian SBY, bahwa ada orang rindu terhadap SBY gitu, tapi nggak mungkin kemudian orang kembali sama dulu ada penak zaman Kutoh gitu kan, zaman ada Soeharto gitu, kemudian orang membentuk, Tommy Soeharto membentuk partai, enggak tuh gitu kan. Itu cuma romantisme, sama dengan mantan gitu. Kita rindu terhadap mantan kan, tapi untuk kembali iya, bahwa jadi kemenangan manis ya gitu. Nah PR-nya menurut saya itu salah satunya. Pertama dari sisi kemasan gitu. AHY muda tapi kemasannya menurut saya agak sedikit tua. Gaya komunikasinya, bukan penampilannya. Kemarin dengan bewok gitu kan, saya juga sempat, sekarang lagi berobat teman temu gitu, pengen bewok. Tapi kan tidak hanya sebatas itu, tidak hanya tampilan ansih, tapi gaya protokoler yang luar biasa. Saya harus sampaikan gitu, itu terlalu old. Sekarang itu bagaimana orang itu good gitu difigurkan tapi ada di rakyat, itu menurut saya. Itu ada di warung kopi, ada warung. Nah, makanya impresi awal itu udah oke tuh, keliling safari. Itu udah oke, keren itu. Menurut saya itu, dan itu menurut saya salah satu yang kemudian mengkatrol. Dengan keliling AHY itu kemudian menjadi naik di media. Iya kan? Sekarang kan udah sepi di media. Karena baru kemarin ada deklarasi yang kayak dukung gitu. AHY. Ini sama sekali di luar Partai Demokrat. Kita nggak kenal. Ada dukungan untuk itu. Ada dukungan nelayan, kelompok nelayan di Gresik di Jawa Timur. Mereka mendeklarasikan diri mendukung AHY Presiden 2024. Iya, jadi itu menurut saya harus tetap ada gitu di poin itu. Bagaimana? Kalau saya sih bayangan saya orang yang akan sukses ini bukan orang yang akan sukses. Ini akan Demokrat itu sebetulnya bisa mengambil dua sisi yang pembelajaran yang kemudian menjadi new AHY gitu, new Demokrat. Umpamanya Demokrat banyak orang rindu terhadap SBY, tapi ada banyak orang yang suka terhadap Jokowi. Jadi gabungan ini kalau kemudian bisa ditelurkan menjadi gabungan antara SBY, AHY, Jokowi, kemudian menjadi satu figur gitu, yang itu ternyata nice juga gitu kan. Nanti dibilang nggak original sama orang. Bisa. Kalau kayak gitu orang suka atau tidak suka kan, pasti ada aja yang mencibir. Tapi menurut saya ya, kita tidak bisa kemudian menarik seperti itu. Terlalu protokoler yang luar biasa. Itu nggak suka orang sekarang itu. Lebih sukanya yang betul-betul membumi. Contoh lah rival-rivalnya bagaimana Ganjar naik gitu kan. Itu kan bukan karena protokolernya, karena Ganjar hadir di sosmed. Nah terkait itu, pertama dari sisi kemasan di situnya. Yang kedua sisi kampanyenya memang harus udah mulai geser tuh ke sosial media. Media teman-teman Demokrat harus betul-betul sekarang itu harus bergeser ke sana, dan itu nggak mudah menurut saya. Karena kita juga ini ya Cak ya. Kalau sosial media ini tingkat efektivitasnya memang dipertanyakan, belum terbukti. Mungkin karena baru ya, kayak TikTok ini kan, IG. Kalau Twitter oke lah, karena memang sejak 2012 dia sudah ada. Betul. Tetapi selama 2012 sampai pengalaman 2019 yang lalu, pemilu yang lalu 2019, keberadaan Twitter ini sifatnya lebih pada perang wacana aja. Perang wacana, betul. Kalau kemudian berharap limpahan suara dari orang main Twitter, kayaknya masih belum optimal gitu loh. Iya, makanya terkait itu, gimana kita bisa memanfaatkan sosial media dia dengan efektif gitu? Podcast lah, kayak kita sekarang ini kan. Kemudian TikTok, IG lah. Bagaimana kita kemudian bisa masuk ke dunia itu dengan efektif untuk kepentingan politik. Iya. Jadi pertama kita harus mengarsir gitu pemilih, potensi pemilih ini. Betul-betul mau tahuin, karena gini, yang nggak dipelajarin oleh banyak orang gitu, yang banyak nggak dibedah. Dunia Facebook, dunia Twitter, dunia IG, dunia apalagi sampai yang sekarang TikTok gitu, jauh berbeda. Jauh berbeda. Orang yang main di Facebook itu karakter masyarakatnya beda. Yang di Twitter juga beda.
Terus kemudian di IG juga beda. Yang di Twitter suka bertengkar bertengkar gitu. Dan Ya. itu segmentasi menengah ke atas rata-rata. Gitu. Oke. Anak-anak milenial dan generasi Z dan Y gitu sekarang itu adanya di IG dan di TikTok sekarang itu. Bahkan IG pun sekarang udah berubah tuh, menggeser. Sekarang IG itu ada Reels gitu kan, berapa bulan ini. Itu karena kemudian mereka menggeser, selera masyarakat udah berubah tuh. Mereka udah mulai bergeser gitu. Tapi kan nggak lucu juga kalau lihat calon presiden joget-joget gitu kan. Ya, tentu ini kan polanya. Kalau kemudian langsung ke gitu, ya telek nih. Jangan AHY suruh gitu. Gua aja memulai Facebook, kemudian di YouTube itu. Perjuangannya luar biasa. Ketika nge-vlog pertama kali, muka gue merah. Nge-vlog di gym gitu. Masang kamera gitu ya, kan? Semua orang ngelihat gitu. Kayak kepiting rebus. Apalagi kayak AHY gitu. Yang tadi di awal udah terbiasa udah di pagar yang luar biasa tinggi gitu kan. Dalam tanda kutip gitu kan. Udah merasa di cover zone yang harus gayanya seperti itu, cool gitu. Kemudian harus joget, tentu perjuangannya luar biasa. Tapi pemilih ada di sana. Tentu caranya banyak macam. Bisa pakai media campaign, tim kampanye yang untuk itu. Yang jelas sekarang contoh intinya ada formula untuk ada formula, tinggal formulanya ditentukan secantik mungkin. Kan menyampaikan pesan nggak harus langsung strike kan. Ada sub campaign di situ. Ada sub campaign di situ gitu. Ya banyak lah. Oh kalau kayak gitu undang saya. Ini kayaknya harus ngobrol setengah kamar, nggak bisa di on air kalau itu ya. Iya. Soalnya banyak yang nggak dimainkan oleh gini. Politisi itu kan karena orang lama, politisi itu gaya lama rata-rata. Mereka masih terjebak. Contoh lah sekarang itu, menurut saya itu kampanye zaman dinosaurus masih pakai baliho segala macam gitu. Dan itu akan mati gitu. Dinosaurus itu mati bukan karena dia lemah, karena dia tidak bisa beradaptasi dengan zamannya. Sekarang itu berubah. Tapi ini Cak, sebagai konsultan politik Cak Hamid, pernah nggak ngukur tingkat efektivitas baliho billboard itu sekarang seperti apa? Kalau kayak sekarang harus tentu dengan survei, tapi yang jelas sekarang itu orang udah nggak lihat itu. Problem politisi kan suka seneng ngelihat fotonya sendiri ada di situ sambil senyum-senyum kan. Itu kita ada baliho. Ada baliho. Kan? Banyak baliho. Gua dulu ketika campaign gitu, ketika mau pakai pola itu gitu, dengan aman ketika baliho banyak, ketika banner banyak. Tapi itu itu untuk nyenengin diri sendiri. Bahwa itu untuk bikin confident secara psikologis gitu, ya nggak apa-apa. Sama aja dengan umpamanya kan ada pesan yang itu untuk mereka, ada untuk diri sendiri. Kalau beliau itu untuk diri sendiri menurut gua. Jadi untuk nyenengin. Tapi enggak kan orang juga lihat gitu. Ada sekilas. Pertanyaannya kayak contoh lah Puan Maharani, saya sebut gitu. Erlangga banyak sekarang itu tebaran jutaan yang ditebar. Tapi efektifnya berapa sekarang? Tapi surveinya juga segitu-gitu aja ya. Ganjar Pranowo nggak main itu, bro. Dia mainnya di sosmed, itu di IG, tapi di IG dia 1 juta lebih gitu kan. Sekali posting di situ tanpa ada biaya mahal, ditonton sama orang. Sekilasnya memang orang nggak aware gitu. Kalau pertanyaannya jangan kemudian kayak politik cabai. Saya itu ada salah satunya politik makan cabai gitu, yang saya istilahkan gigit langsung terasa. Enggak juga. Ada yang kemudian harus pelan ini ya. Ada politik kerupuk gitu. Makan rasanya nggak kerasa, tapi tiba-tiba nambah berat badan. Kesannya ringan. Nggak tahu itu toxic gitu. Ya kira-kira kayak gitu. Nah politik di sosmed ya kayak gitu. Lama-lama nggak dilihat. Ganjar nggak dilihat dulu gitu. Lama-lama karena sering dilihat maka dia suka. Kan gitu, penasaran ya. Kemudian oh iya apa nih menu baru, kemudian dipelajarin. Saya kira kayak gitu loh menurut saya. Tapi yang detailnya setengah kamar. Gitu. Jadi yang pasti harus ada perubahan-perubahan menurut saya. Jadi harus ada perubahan-perubahan. Bro Anies dan teman-teman harus merubah strategi agar kemudian tidak hanya partai tapi juga AHY juga betul-betul diperhitungkan. Era baru memang. Era baru. Karena memang waktunya ada. Ini AHY sebetulnya AHY banget ini. Momen ini AHY banget. Mensucing dikit doang yang merubah dari kepiting rebus kemudian menjadi enak gitu, menjadi selfish.
Jadi itu bro. Jadi itu saja Pak Anies. Gitu salamnya jangan banyak-banyak. Gitu. Terima kasih Cak Hamid atas masukannya. Nanti kita lanjut dengan off air ya kan. Tapi saya ingat betul itu. Memang dalam dunia yang baru itu selalu ada pola komunikasi dan pola kampanye baru. Betul. Dulu waktu awal-awal ada Facebook ya kan. Obama itu dengan efektif melakukan penetrasi dan kampanye di Facebook sehingga kemudian jadi presiden. Sekarang udah mulai ditinggalkan ya kan, Facebook kan pindah ke platform yang lain. Betul. Dan itu harus adaptasi juga. Karena memang sekalipun sama-sama sosial media, tapi platform itu juga berbeda pendekatannya kan. Betul. Karakternya berbeda. Karakternya gitu berbeda, ya. Caranya berbeda. Kayak tadi bilang kalau yang suka kelahi ya di Twitter kan. Di Twitter gitu. Betul. Yang suka agak pamer-pamer dikit ya di IG kan gitu kan. Betul. Nah, pamer makan di restoran padahal cuma numpang lewat di depan. Betul. Dan itu ada ceruknya, masing-masing ada ceruknya. Iya. Jadi itu saja. Jadi itu saja. Siap Cak Hamid. Thank you sudah hadir di podcast ini. Makasih. Kita coba hadirkan nanti tidak hanya ini Demokrat, nanti kita coba politisi yang lain. Ntar dikiranya saya dukung Demokrat. Kecuali memang kontrak. Jadi itu saja teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan teman-teman yang baru gabung, baru ketemu di channel ini jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Insya Allah kita akan selalu update yang kece-kece seperti ini, muda, sukses Hamid, pengacara gitu, dan advokat. Advokat. Nanti kalau pengacara pengangguran banyak acara. Iya betul. Dan salah satu anggota Bapilu Demokrat. Siap, makasih Hamid. Oke, tunggu saja teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siap.